Apa hukumnya istri tidak melakukan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga seperti memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya? Ia hanya mau melakukan kewajibannya untuk melayani suaminya. Ya, dia tinggal bersama saya, mertuanya. Wajibkah saya sebagai mertuanya menegurnya, Bu ya? Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bunganya, namanya bunga lidah mertua. Pohon lidah mertua. Kenapa begitu? Katanya nyelekit. Betul ada. Ada mantu kurang ajar katanya. Mertuanya ngomong nyelekit, mantu kurang ajar. Ini hidup di mana? Di neraka kali ini. Perasaan bahwa mertua ada yang paling indah. Bagaimana enggak? Anaknya digasihkan kok. Dirawat dari kecil kok enggak indah bagaimana? Anda ini pahamnya gimana? Masa ada? Lu menantu. Wah, menantu bagi seorang mertua harus apa? Dia telah merawat anaknya kok. Ya kan? Telah menemani anaknya di saat mertua mungkin akan menghadap kepada Allah, memati dan sebagainya. Jadi yuk kita pepandangan yang positif kepada siapapun ya. Apalagi orang baru yang menjadi keluarga kita, mertua ataupun anak, suami, istri, hidup indah. Cuman kadang untuk mencapai tingkat keindahan ini kadang susah bagi sebagian orang. Sehingga itu tingkat keindahan namanya tingkat akhlak, level tinggi ihsan. Tapi di saat level akhlak ini tidak terwujudkan, maka paling tidak level fikih. Fikih ini adalah nggak enak. Kalau orang mainnya fikih-fikih saja itu sangat dasar. Fikih itu adalah untuk menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan perlu fikih. Tapi lebih tinggi adalah akhlak. Makanya fikih diberlakukan, fikih, mahkamah dan sebagainya. Mahkamah itu untuk menegakkan keadilan. Kapan keluarga dibawa ke mahkamah? Setelah ribut waris. Kan gak enak, ngapain ribut waris? Level tinggi aja, nggak usah ke mahkamah. Kenapa? Pembagian waris dengan indah. Lah itu level tinggi. Biarpun Anda penegak hukum, jangan Anda sederhana aja. Biarpun Anda jago nambal panci, kalau beli panci jangan panci bolong, panci yang utuh dong. Mentang-mentang saya itu pakar penambal panci, sehingga kalau ke pasar pasti yang saya beli adalah panci bolong. Anda ini sakit. Maka level ilmu tambal Anda itu akan berlaku kapan? Bukan Anda mencari atau membolongi panci, tidak. Ilmu menambal Anda baru berlaku jika ternyata panci Anda sudah pakai lama bolong. Jadi kita levelnya level akhlak yang diajarkan Nabi. Maka kalau sudah level akhlak nggak bisa kepake, maka baru penegakan fikih. Maka kalau sudah orang tuh hanya berputar-putar dunia fikih, itu kata para ulama itu gersang. Nggak pakai fikih, sengsara. Hidup fikih. Nah makanya kalau level fikih itu begini, Ibu. Bapak nggak usah kecewa dengan kalimat ini. Nggak wajib loh Pak. Istrimu itu menyucikan bajumu. Nggak wajib juga istrimu itu menanakkan nasi untukmu. Tapi Anda wahai suami justru yang harusnya menyiapkan orang yang menyucikan baju istrimu, atau menyiapkan menanakkan nasi buat anak dan istrimu. Dipotong sampai di sini videonya. Perang dunia nanti. Nah, karena apa? Itu level fikih. Dan wajib bagi suami beri nafkah. Wah, itu sudah nggak boleh nyuci baju, sudah nafkah. Ternyata level nafkah itu dalam bahasa fikih baru kena kaum perempuan. Hei perempuan, level fikih dalam urusan nafkah itu sebetulnya adalah yang penting kau hidup. Segenggam beras, nggak usah diajak jalan-jalan makan sate, nggak perlu itu, loh kan? Baju yang penting menutup aurat, itu kan level fikih. Yang penting hidup bener. Rumah ala kadarnya, nggak perlu bangun rumah megah sampai disiapin macam-macam, nggak perlu dalam level fikih.
Akhirnya apa? Karena Anda tidak mencucikan baju suami, Anda dikasih 2 mut, 2 genggam beras. Ya kan? Cuman karena suamimu tidak hanya memberi 2 genggam beras untuk makanmu saja, ternyata belikan anting, baju segala macam, maka ya hidupmu ya jangan hanya ngelayani suami di atas ranjang saja, bukan. Untuk melayani kebutuhan suami saja, tidak. Ternyata harus berkembang karena sudah ada kelebihan semuanya, sudah masuk level akhlak. Sehingga pada level Anda jangan membeda-bedakan tugas siapa. Maka kalau ada suami sudah membeda-bedakan tugas, ini suami nggak benar. Ada suatu istri, Bu ya, ya kenapa? Suami saya itu Masya Allah nggak pernah nyentuh anaknya, masak mandikan saya, yang ngasih makan anak saya adalah saya. Bu, itu anak siapa Bu? Anak saya. Terus tetangga yang suruh ngasih makan. Ya bener kan, ibunya anak, ibu ngasih makan. Tapi, nah kalimat tapi ini sudah ada ketidakharmonisan. Jadi jangan sampai hidup kita itu main hitung-hitungan begitu. Makanya seorang suami kalau pulang ke rumah ternyata istrinya lagi capek dan sebagainya, ya nggak ada masalah sih, kenapa sih nyuci baju aja kok gengsi amat. Saling melengkapi dong hidup itu. Kalaupun tugas suami ternyata istri dia mengerjakan, kerjakan. Itu karena sudah kita apa? Aku berbuat untuk orang yang aku cintai. Level-level mahabbah, level cinta, bukan level kewajibanku ini itu. Enggak, sederhana. Remeh banget hidup, hitung-hitungan nanti. Hidup nggak enak begitu. Maka jangan main tuntut. Maka rumus hidup indah yang pernah Buya sampaikan apa? Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Selesai. Mertua, ntar dulu, mertua jangan kecampur dulu sini. Saya bagus suami istri. Tadi kan mertua yang ngomong. Saya sebagai mertua ngapain? Loh, memang nggak wajib anakmu apa? Mantu perempuanmu itu nyucikan baju suaminya. Cuman kita pengen tahu anakmu tuh ngasih nafkah berapa kira-kira. Kalau pelit banget 2 mut, apalagi suami nggak pernah ngasih nafkah. Sudah begitu istrinya nyuci baju, sudah nggak ngasih nafkah, pengangguran di rumah main perintah, istrinya suruh anak nasi, nyuci baju, ketahuilah kalah sama sapi. Sapi betina, sapi berjantan. Saya rendahkan betul laki-laki begitu tuh. Kalau laki-laki sakit, karena dia merendahkan dirinya. Anda pernah tahu ada sapi suami istri itu sendiri-sendiri, nggak pernah sapi yang tolong ambilin makan buat saya, nggak ada. Sapi laki-laki cari makan sendiri. Kok orang kok ada suami itu sudah nggak mau kerja, ya kan? Kok memperbudak rumah tangga? Ada istri memperbudak suami juga, memperbudak dengan tuntutan sampai suaminya nggak tahu kerja nih bang, ini rumah harus belum jadi, ini. Aduh, sampai sehingga apa? Aku lebih senang duitmu yang datang daripada dirimu. Ada kan raja. Tidak begitu hidup itu, wahai hamba Allah. Hidup bukan main tuntut-tuntutan. Sehingga pada akhirnya terbentuklah satu tradisi yang luar biasa. Suami tidak segan-segan berikan hadiah yang lebih kepada istrinya. Bajunya pun juga banyak, sering diajak kemana, makan ini dan seterusnya. Ternyata istri rumah menyuci baju suami dan sebagainya, kemudian menanamkan nasi. Bahkan lebih dari itu, spesial bang, hari ini aku telah beli minyak baru untuk mijit abang, sudah aku siapkan. Tak taunya suami yang ngomong, aku juga beli, padahal semalam aku sudah kemarin ngirim, aku mijit kamu sayang. Loh, rebutan mau mijit pasangan. Waduh, ini langsung pulang dari majelis picit-picitan semuanya. Hamba Allah harus indah. Jadi bahasa fikih itu seperti itu. Kemudian level akhlak, hidup Anda jangan lingkung fikih. Kita perlu berakhlak mulia dengan pasangan, tidak menyakiti istri. Masya Allah, bayangkan apa yang bisa diharap sama suami. Ogah-ogahan, nanak nasi enggak, seneng shopping, keluar semaunya sendiri, ditegur 1 kalimat balas 10 kalimat. Masya Allah, petentang. Aduh, itu nemu dari mana tuh di tong sampah kali perempuan begitu. Ini masalah semuanya. Amin. Jadi jangan hitung-hitungan dengan pasanganmu, biarpun itu bukan pekerjaanmu, tapi itu pekerjaan untuk siapa? Untuk orang yang kau cintai. Apakah tidak indah dengan itu? Memang itu adalah baju, itu adalah nyuci baju, bukan bagianmu wahai istri. Akan tapi kau nyuci baju untuk siapa? Itu baju orang yang kau cintai. Lihat, cuman ada nyeletuk, Bu ya, suami bikin sebel. Wah, repot ini. Kenapa bikin sebel? Suaminya juga nggak peduli. Nah ini ya, nggak boleh begitu wahai para suami.
Yuk kita saling berpikir bagaimana kita memberikan sesuatu yang lebih kepada pasangan kita. Terserah apakah pasanganku memberikan lebih kepadaku atau tidak. Dengan rumus sederhana, lakukan kewajibanmu, jangan menuntut. Berikan yang lebih sebagai tanda cintamu, kemudian apa? Jangan menuntut. Selesai. Cucikan baju, bersihkan rumah, siapkan segala macam dan sebagainya. Suami pun melakukan sesuatu yang lebih. Hidup indah itu jangan bahasa fikih-fikih. Lalu apa yang perlu dilakukan mertua? Ya jangan dulu, saya tidak tahu, jangan-jangan yang kurang ajar anaknya sendiri sampai istrinya nggak mau nyuci baju. Saya tidak paham itu. Jangan gampang marah-marah ke mantu, wahai marah mertua. Jangan-jangan anakmu yang kurang ajar. Saya pengen sudah dengar ini semuanya, insya Allah belajar semuanya. Indah ya, pulang ke rumah yang indah. Jangan biasa memperbudak pasangan. Akan tapi seindah-indah adalah kata Sayyidina Ali. Jadilah kau wahai istri budak suamimu, dan wahai suami jadilah kau budak si istrimu. Saling menjadikan dirinya budak pasangannya, bukan memperbudak. Itu adalah keindahan dalam hidup. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.